Shalom Bapak Ibu Saudara. Kali ini renungan kita singkat saja mengenai Abraham dan keturunannya. Jadi kepada Abraham diberikan panggilan Tuhan. Katakan di sini, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemudian berikut janji Tuhan, olehmu dan keturunanmu semua kaum di muka bumi akan diberkati, ya. Jadi dua hal kita merenungkan hari ini, panggilan Abraham yang pertama, yang kedua janji Tuhan bahwa olehmu dan keturunanmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Semua kaum pengertiannya di sini berarti semua manusia, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan berarti beberapa orang aja dari tiap kaum. Kalau itu namanya bukan semua kaum. Semua kaum di sini berarti semua manusia akan diberkati oleh Abraham dan keturunannya. Kedua hal ini, Bapak Ibu Saudara, ini saling terkait. Baik panggilan Abraham maupun janji Tuhan kepada Abraham, ya. Nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dipisahkan ini, ya. Sebabnya kita harus mengerti dulu panggilan Abraham itu apa. Nah, baru kita melihat janji Tuhan kepada Abraham ini, ya. Yang pertama dulu, kita renungkan dulu panggilan Abraham, yaitu untuk keluar dari rumah bapaknya, dari kaumnya, dari negerinya. Kita tahu di Ur Kasdim, daerah Irak itu. Dia harus pergi ke suatu tempat yang kita tahu nanti itu tanah perjanjian, tanah Kanaan. Nah, mengapa Abraham harus pergi dari Ur Kasdim itu, ya? Nah, kita tahu Ur Kasdim ini suatu daerah dekat Babel, ya, di mana ada kerajaan Nimrod awalnya itu. Kalau saya lihat di Kejadian 10 itu 11 itu ada kerajaan Nimrod di Menara Babel itu yang dibangun, dan ketika itu Tuhan pecahkan sehingga berantakanlah kerajaan Babel itu, dan pecahan-pecahannya itu salah satunya adalah di Ur Kasdim. Setiap kerajaan ada rajanya, ada dewanya di situ, ya. Sehingga Abraham harus keluar dari situ. Kenapa? Karena kepada Abraham dijanjikan dua hal ini, ya, orang, keturunan, dan juga tanah. Untuk apa? Kalau kita melihat ceritanya ini adalah untuk membangun suatu kerajaan, namanya kerajaan Israel, sebagai simbol daripada kerajaan Mesias. Ya, kerajaan Daud itu simbol daripada kerajaan Mesias yang akan ditegakkan di muka bumi. Itu sebabnya Abraham harus keluar dari Ur Kasdim, karena Ur Kasdim ini sudah punya kerajaan sendiri, sudah punya dewanya sendiri. Jadi tidak mungkin Abraham itu membangun kerajaan Israel sebagai simbol daripada kerajaan Mesias. Itu ya, kita tangkap ini ya, bahwa panggilan Abraham adalah keluar dari pecahan-pecahan kerajaan manusiawi, kerajaan Nimrod, karena dia dipanggil untuk membangun suatu kerajaan, yaitu kerajaan Israel, sebagai simbol daripada kerajaan Mesias, ya. Oke, yang pertama ya panggilannya. Jadi kita harus ingat ya, panggilan Abraham dia harus keluar dari kerajaan-kerajaan manusia itu, pecahan-pecahan kerajaan Nimrod. Oke. Yang kedua, dikatakan olehmu dan keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, keturunan Abraham ini ada 3 kategori nih, ya. Yang pertama keturunan jasmani, yaitu bangsa Israel. Itu dia keturunan jasmani Abraham. Yang kedua, keturunan yang dibilang Paulus dalam surat Galatia itu yang bentuknya tunggal, yaitu menunjuk kepada Yesus Kristus. Itulah keturunan Abraham, Yesus Kristus yang tunggal itu, yang nanti olehnya semua kaum di muka bumi akan diberkati. Tapi Israel bukan berarti tidak ada perannya, ya. Nanti kita lihat. Kemudian yang satu lagi, kita yang percaya, yang memiliki iman, kita disebut juga anak-anak Abraham. Surat Galatia juga bilang begitu. Nah, jadi ada 3 ini ya, ada Israel, ya, ada Mesias, Yesus Kristus, dan ada kita, ya, orang-orang yang beriman. Nah, kita lihat dulu yang ini dulu, keturunan yang dimaksud itu anak Daud itu, keturunan Abraham itu. Nah, kita tahu bahwa Yesus itu datang, dia mau mendirikan kerajaannya di bumi. Pilatus pernah tanya, kalau gitu engkau ini raja? Oh iya, untuk itulah aku datang.
Aku datang ke muka bumi ini untuk mendirikan kerajaanku di bumi. Hanya Yesus bilang, kerajaanku bukan dari sini. Artinya bukan dimensi kayak kerajaan Daud. Ada istana jasmani, ada tentara jasmani, ada musuh jasmani. Bukan begitu. Yesus bilang kerajaanku nggak dari sini. Tapi aku datang ke sini, ke bumi ini untuk mendirikan kerajaanku. Nah, jadi kerajaan Mesias itu akan ditegakkan di bumi yang kita injak ini. Cuma kerajaannya spiritual, kerajaan sorga. Itu sebabnya Yesus berdoa, ajarin sama murid-muridnya. Doakanlah supaya datanglah kerajaanmu. Artinya datang kerajaan dari dimensi sorgawi turun ke dalam dimensi bumi ini yang kita injak ini, ya. Sehingga bumi dan sorga menjadi satu, ya. Kayak Yerusalem baru itu turun ke bumi ini. Oke. Nah, jadi kita melihat bahwa melalui Yesus, ya, yang adalah keturunan Abraham, itu nanti semua kaum di muka bumi diberkati melalui kerajaan Mesias ini, ya, semua manusia. Itu sebabnya Yesus bilang begitu dia mati bangkit, dia bilang kalau apabila aku ditinggikan, aku akan tarik semua orang. Yohanes 12 ayat 32. Enggak 1-2 suku enggak, atau beberapa orang aja enggak, semua, ya. Jadi apabila aku ditinggalkan Tuhan Yesus, aku akan tarik semua orang datang kepadaku. Cuma ini kan bentuknya kerajaan Mesias ini, ya. Ada rajanya, ada timnya, katakan begitulah, ya. Karena timnya ini itu raja-raja juga, ya. Nah, siapa ini timnya? Inilah dia, kita umat pilihannya. Cuma dengan syarat. Nah, ini harus kita renungkan. Umat pilihannya itu harus menjalani panggilan seperti panggilan Abraham, yaitu keluar dari kerajaan-kerajaan manusia, pecahan-pecahan dari kerajaan Nimrod itu. Nah, kita aplikasikan dulu ya, sebentar ya. Di dalam doa Wahyu pasal 18 itu gereja disimbolkan Babel, ya. Perempuan pelacur yang di pasal 17-18 itu disimbolkan oleh Babel. Kenapa? Karena itu perempuan itu adalah gereja itu, dia ditopang oleh sistem pemerintahan manusia. Itu perempuan duduk di atas binatang. Itu siapa itu yang diuraikan gereja yang model begini? Itulah denominasi dalam dunia kekristenan. Karena denominasi itu pecahan dari gereja mula-mula yang merupakan kerajaan-kerajaan manusiawi yang punya para pemimpin agama Kristen yang punya di situ, ya. Saudara kalau masuk ke satu denominasi atau satu lokal tertentu, nggak lama kemudian saudara akan bertemu dengan orang pemilik gereja itu, pemilik kerajaannya itu, ya. Dialah yang memiliki programnya, dialah yang mengatur segalanya, bahkan dia memiliki asetnya itu semuanya itu. Itu bukan gerejanya Yesus Kristus, bukan, itu gerejanya dia, ya. Itulah pecahan-pecahan gereja itu. Nah, di Wahyu pasal 18 ayat 4 ada panggilan yang sama dengan panggilan Abraham. Pergilah kamu keluar. Ya, saya baca deh ya sebentar ya, supaya saudara lihat ya itu persamaannya ya. Wahyu 18 ayat 4 mengatakan begini. Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Pergi dari mana? Dari gereja Babel itu, pecahan-pecahan kerajaan Nimrod itu, ya, karena Babel itu kan dibangun oleh Nimrod. Nah, jadi kalau memang saudara saya mendapat panggilan untuk menegakkan kerajaan surga di bumi yang kita injak ini bersama dengan Tuhan Yesus itu nanti kelak, ketika Tuhan sudah datang itu ke bumi, dia menegakkan kerajaannya di bumi. Nah, kalau saudara dan saya mendapat panggilan untuk bersama-sama menegakkan kerajaan surga di bumi bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dan saya harus keluar dari pecahan-pecahan denominasi itu, kerajaan-kerajaan manusiawi itu, kerajaan-kerajaan para pemimpin agama Kristen itu. Karena itulah panggilan Abraham. Sama itu dengan panggilan umat Tuhan ini, sama. Ya, karena nggak mungkin kita membangun kerajaan di dalam kerajaan. Denominasi itu kerajaan para pemimpin agama. Saudara tidak mungkin menegakkan kerajaan surga di situ. Di situ sudah ada rajanya. Entah itu namanya pendeta, entah itu namanya senior pastor, entah itu namanya gembala sidang. Itu kerajaan. Saudara dan saya tidak bisa bangun kerajaan, menegakkan kerajaan surga di situ. Ya, itu udah kerajaan manusiawi. Harus keluar dari situ,
mengikuti anak domba kemana saja dia pergi kayak Wahyu 14 ayat 4 itu. Dan nanti kita menunggu kedatangan Tuhan. Begitu Tuhan Yesus datang, disitulah kita akan tampil dalam kemuliaan, dengan tubuh kemuliaan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita itu menyatakan diri kelak, kita juga akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Untuk apa? Untuk apa Yesus dengan kita itu datang tampil nanti di muka bumi ini dengan tubuh kemuliaan? Untuk, kalau saudara baca Roma 8 ayat 19-21, itu untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan, masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan putra-putra Elohim. Itulah tujuannya. Genaplah janji Tuhan kepada Abraham, olehmu dan keturunanmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Ya, semoga saudara dan saya mendapat panggilan, mendengar panggilan Abraham itu, memahami Wahyu 18:4 panggilan untuk keluar dari pecahan-pecahan kerajaan denominasi ini, dan mendapat kasih karunia mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Ya, nanti ketika Tuhan datang, biasa disebut kedua kali, disitulah kita akan ditampilkan. Untuk apa? Untuk membebaskan ciptaan dari perbudakan kebinasaan, untuk membuat seluruh manusia diselamatkan. Ya, inilah dia berkatin ya Abraham dan keturunannya, olehmu dan keturunanmu semua kaum di muka bumi akan diberkati. Haleluya. Amin.